Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali hari kita bergumul dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, hati kami penuh rasa syukur, menerima dan menikmati setiap berkat Tuhan yang telah Engkau hadirkan, Engkau sediakan di dalam kehidupan kami. Dan pada hari yang baru ini Tuhan, Engkau memberikan berkat yang luar biasa, pemeliharaan bagi kami dari sepanjang malam gelap dalam istirahat kami, dan bangun pada hari ini di dalam hati yang bersukacita. Terpujilah nama Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saat ini Tuhan, kami hendak belajar kepada firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kepada kami dianugerahkan pengertian yang benar dan baik di dalam mendengar, memahami, mengerti, serta melakukan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Demikian firman Tuhan. Allah itu sungguh baik, teramat baik, dan sangat baik kepada kita manusia ciptaannya dan kepada seluruh alam semesta ini. Tuhan Allah yang telah menciptakan kita, Dia juga di dalam belas kasih-Nya memelihara dan menuntun kehidupan kita agar kita hidup berjalan seturut dengan kehendak-Nya. Belas kasih Tuhan itu terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Itu sebabnya juga Nabi Yeremia mengungkapkan dalam kitab Ratapan itu bahwa berkat Tuhan selalu baru setiap pagi, setiap hari, di dalam menggenapi segala apa yang terbaik di dalam seluruh dinamika kehidupan kita. Saat senang, saat sedih, saat bersuka cita, saat berduka cita, saat sehat, saat sakit, saat kuat, saat lemah, bahwa berkat pemeliharaan Tuhan itu tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Sekalipun manusia itu telah jatuh ke dalam dosa oleh karena kelemahan, keterbatasan, kerapuhan kita sebagai manusia, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah mengabaikan kita. Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Tetapi sungguh-sungguh oleh belas kasih-Nya, Dia yang mendekatkan dirinya kepada kita. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan yang hadir untuk menolong, mengingatkan, dan bahkan memberikan pakaian kepada mereka dari kulit domba itu untuk mereka kenakan sehingga mereka tidak malu. Artinya apa? Tuhan sejak awal ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, Tuhan telah menolong manusia itu. Dan sekalipun generasi manusia itu, keturunan Adam dan Hawa hingga saat ini terus berdosa, jatuh ke dalam dosa, rapuh oleh karena kelemahan-kelemahannya, tetapi belas kasih Tuhan pun tidak pernah berhenti untuk mengasihi kita. Bahkan Dia hadir di dalam Tuhan Yesus Kristus memberikan dirinya
kepada kita dunia yang berada di dalam kegelapan, sehingga kita hidup di dalam terang. Terang ilahi itu telah menghalau kegelapan, sehingga kita menyadari bahwa oleh karena Tuhanlah maka kita beroleh hidup, oleh belas kasih Tuhanlah maka kita beroleh selamat, oleh karena kemurahan Tuhanlah maka kita beroleh pengharapan yang sejati. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman hari ini mengingatkan kita bagaimana belas kasih Tuhan tidak pernah berhenti di tengah-tengah kehidupan kita sebagai manusia-manusia yang rapuh di dalam keberdosaan itu, yang lemah di dalam menahan diri atau bertahan untuk terus, yang kadangkala kita baik sengaja maupun tidak sengaja jatuh ke dalam dosa. Tetapi firman hari ini menyatakan bagaimana Tuhan mengasihi kita. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Jauhnya timur dari barat, artinya ini tidak terjangkau, teramat jauh sekali, beda arah. Satu di barat, misalnya itu kejahatan kita, maka di timur ada kebaikan Tuhan. Berbeda jauh apa yang dilakukan oleh manusia yang penuh dengan keberdosaan, tetapi Tuhan Allah memperlakukan kita, menerima kita, memanggil kita di dalam belas kasih yang penuh pengharapan dan janji keselamatan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari mengingat kembali, menyadari terus-menerus bahwa hidupmu, hidupku, hidup kita semua, hidup seluruh ciptaan Tuhan ini berada di dalam tangan belas kasih Tuhan yang penuh dengan pengampunan. Tuhanlah yang mengampuni kita, sehingga ketika kita jatuh di dalam dosa, Tuhan tidak langsung menghukum kita, tetapi Tuhan masih menyediakan jalan bagi kita untuk menyadarinya, menyesalinya, dan membuka pintu pertobatan kepada kita. Karena itu Tuhan yang teramat baik itulah yang sedang juga terus-menerus memanggil kita hingga saat ini, agar kita melihat Dia, mengimani Dia, sungguh-sungguh berserah kepadanya. Dia tidak langsung menghukum kita, tetapi Tuhan menyediakan bagaimana hidup kita ini terus-menerus dibangun di dalam kehendak baik Tuhan, seturut dengan firman-Nya. Karena itu saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita semua adalah orang-orang yang menerima pengampunan dari Tuhan. Tuhan tidak memperhitungkannya. Bahkan firman hari ini mengatakan sejauh timur dari barat Tuhan akan memperlakukan kita. Karena itu janganlah sia-siakan kebaikan Tuhan. Jangan pernah anggap remeh terhadap kebaikan Tuhan. Jangan pernah menganggap kemurahan Tuhan itu sebagai sesuatu yang murahan, tetapi itu teramat mahal, teramat berharga sekali, karena dirinya sendirilah yang datang kepada kita untuk melawat kita, menolong kita, memberikan kehidupan yang baru bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih, kita tentu meneladani apa yang dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Jika Tuhan telah mengampuni kita, bagaimanapun dosa, pelanggaran, kejahatan kita, maka kita pun dipanggil untuk menjadi orang-orang yang bermurah hati, mengampuni diri kita sendiri, mengampuni sesama kita, orang-orang yang memperlakukan kita dengan tidak adil, dengan tidak baik. Ada mungkin kalanya itu mudah dilakukan, tetapi ada juga kalanya itu teramat sulit dilakukan.
Tetapi pengampunan itu dapat dikerjakan, bisa dilakukan oleh orang-orang yang telah menyadari belas kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam hidupnya. Karena itu, belajarlah untuk mengampuni. Minta kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus, minta pimpinan hikmat dari Roh Kudus, agar hati kita memiliki keleluasaan untuk mengampuni sesama kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita tidak menyimpan dendam, sehingga kita tidak memiliki keinginan untuk membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Tetapi biarlah hati kita, pikiran kita, hidup kita, tindakan kita, kata-kata kita mengalirkan kasih Kristus di tengah-tengah persaudaraan kita, hubungan-hubungan kita satu dengan yang lain. Tuhan telah mengasihimu, maka mari mengasihi Tuhan Allah dengan sepenuh hati, dan mari mengampuni sesama kita, siapapun mereka, karena pengampunan itu dilakukan oleh orang-orang yang kuat, orang-orang yang dikuatkan oleh kasih Kristus di dalam hidupnya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas firman hari ini yang telah mengingatkan kami dan telah membangun kesadaran baru bagi kami di dalam memuji memuliakan Engkau, dan di dalam menerima segala perlakuan yang baik yang Tuhan kerjakan bagi kami hingga saat ini. Tuhan Allah, tuntun kami agar kami menjadi orang-orang yang terus menyadari perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami juga meneladani, meniru apa yang Tuhan telah kerjakan itu menjadi perilaku yang baik, buah-buah roh di dalam hidup kami setiap hari, sehingga kami pun menjadi orang-orang yang terbuka untuk mengampuni siapapun, tidak mendendam, tidak melakukan pembalasan yang jahat dengan kejahatan, tetapi kebaikanlah balasan dari segala apapun yang kami terima dalam hidup ini. Tuntun kami Tuhan, agar hati kami, semua yang telah mendengarkan firman-Mu, dibebaskan dari ikatan-ikatan, rantai-rantai dendam, kebencian, dan akar pahit. Tetapi sungguh-sungguh cinta kasih Tuhanlah yang mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Kami berserah tubuh, roh, jiwa, nafas hidup kami, biarlah dalam pemeliharaan-Mu. Tuhan juga yang menggenapi segala apa yang perlu di dalam kehidupan kami, sehingga kami bersukacita dan mensyukuri segala apapun yang terjadi di sepanjang hari ini. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.